Kalau plan dengan pandemi beda dong. Ya, kalau plan itu kan ini direncanakan. Kalau pandemi memang wabah. ya kan. Sekarang di sebelah saya ada praktisi. Kalau ini tadi akademisi. Alhamdulillah kita ketemu di sini bincang-bincang dengan Dr. Luis yang punya pengalaman yang luar biasa, punya pengetahuan yang luar biasa secara akademis, dan tentunya dengan Egy Sujana Channel dengan Bang Egy. Sure. Dari semua cerita tentang pengalaman Dr. Luis, kita sama-sama menyimak, menghayati, sama-sama tujuannya satu, bukan mempertentangkan segala hal tentang COVID, tapi kita di sini bagaimana mencari solusi. Negara ini, rakyat ini sedang mengalami yang namanya bukan pandemik COVID lagi, tapi pandemik ekonomi, pandemik kemiskinan dan segala kesengsaraan mulai terjadi. Istilah Dr. Luis pandemi. Nah, kita fokus di situ. Apa yang saya bicarakan secara holistik, apa yang Dr. Lois bicarakan secara akademis, kita di luar sana tentunya Bang, ada yang mengalami gangguan yang disebutnya COVID. Mungkin banyak gangguan yang lainnya. Kita adalah Islam itu rahmatan lil alamin, adalah memberikan solusi tentunya. Ada pasien, bagaimana cara menanganinya? Nah, inilah yang misterinya di sini. Lagi podcast saya kembali. Saya berharap pemerintah itu memberikan ruang kepada semua pihak. Karena apa? Waktu pertama pandemik itu semuanya dikatakan kita bersama melawan COVID. Artinya saya secara holistik, loh kok saya nggak diajak? Pintu ruangannya mana? Karena dianggap nggak ilmiah. Nggak dianggap akademik. Sekarang saya tampilkan akademik tidak begitu. Anda juga akademik dalam konteks holistik. Saya juga buat buku Bang. Bagaimana? Buku tentang pengobatan aura sehat. Apa bukunya judulnya itu? Judulnya. Substansi buku. Substansi itunya adalah bagaimana supaya preventif sampai rehabilitatif untuk menanggulangi kita lagi sakit. Gila, saya nggak mau banyak omong capek. Nah, ada dua pertanyaan saya. Sebentar. Siap. Pertama, Anda sudah dengar benar pendekatan akademik. Kemudian Anda merasa holistiknya. Apakah ketemu antara akademik dan holistik Anda? Oke. Jelaskan secara teori, jangan asbun. Oke. Jadi mengenai tentang akademik, apa yang nggak bisa saya sampaikan adalah dengan dokter. Yang pertama tentang alat kesehatan. Untuk meyakinkan ada gejala apa dalam kimia tubuh, saya tidak masuk ke dalam situ. Dokter Lois yang bisa menyampaikan. Bisa masuk apa dalam pertemuan akademik ini? Yang bisa masuk adalah pada saat kondisi pasien, saya akan ajukan dengan diagnosis saya 3 otot itu yang bermasalah apa saja, melemah atau tidak, freezing atau tidak, kaku ya. Ketiga adalah tulang nyeri, tingkatan nyeri di dalam menganalisisnya. Insya Allah upaya, Insya Allah tanpa lab. Oke. Yang kedua, alat ukur adalah progres kepada pasien. Artinya begini, saya ingin omongan Anda. Kalau datang ke dokter terus berkali-kali nggak sembuh, ngapain ke dokter? Oke. Datang Anda sekali sembuh, ya ke Anda aja mendingan. Betul Pak. Saya selalu 20 tahun yang lalu bilang, 1 kali berobat adalah harus ada progres kesehatan. Kalau sembuh itu dimulailah lagi dari progres. Kalau tidak ada progres 1 kali berobat, buat apa? Sembuh itu nggak mungkin tercapai. Gitu. Karena nggak mungkin tercapai, maka apa yang terjadi, komorbid lah yang terjadi sampai hari ini ya. Nah, darah tinggi sampai hari ini sulit untuk disembuhkan, diabetes sulit disembuhkan. Terus bagaimana kita mensolusikan ini semua? Oke, saya tidak merasa paling benar. Mungkin Dr. Luis juga sama. Mungkin teman-teman di sana juga jangan merasa paling benar. Ada temuan saya rumus kedua itu nanti akan membuat bahwa komorbid, semua penyakit komorbid itu akan sembuh dalam 2 minggu. Amin. Nah, yang disampaikan Dr. Luis segala macam. Jadi ketemu ya. Kanker. Amin. Pertanyaan yang kedua. Mas Hari. Saya juga punya hak secara kapasitas saya profesor
berikan secara alami Dr. Hilman. Amin. Holistik. Karena memang kesehatan ketimbang si Fulan yang saya, kalau takdir saya presiden sudah saya SK-kan gitu. Nah itulah Pak Rockefeller Pak membuat spesialisasi masing-masing, jadi tidak saling tahu, dokter paru, dokter jantung. Jadi kalau holistik semua kan ini makanya ketahuan ini cara pengobatannya. Jadi makanya dari Dr. Hilman, apa yang Anda mau sampaikan yang sebelum saya tanyakan, singkat jelas, nanti baru ke dokter lagi. Merujuk kepada COVID tadi, saya coba mengulang lagi bahwa wajibnya untuk tidak ada pertentangan, tidak ada persoalan kita sebagai bangsa, kita mengalami permasalahan ini, maka pemerintah setiap mengambil kebijakan, apalagi tentang kesehatan, menyangkut tubuh kita semua, tubuh rakyat Indonesia yang menjadi seperti ini, yang sulit untuk kita atasi, baiknya pemerintah itu melakukanlah sayembara, semua orang perlakuan sama. Kami yang holistik ikut serta, yang kedokteran ikut serta. Semuanya tidak ada yang benar, semuanya tidak ada yang merasa benar. Kita buktikan di sana yang benar agar apa? Masyarakat tenang. Oh, ternyata pembuktian ini sudah diuji dan sudah ada buktinya, maka terapkanlah. Jadi buktikan dulu baru terapkan. Jangan sampai kita beranggapan belum dibuktikan sudah diterapkan. Inilah yang terjadi. Ya, semuanya yang sakit mudah-mudahan cepat pulih, dan kami hanya bisa menyampaikan ini dari aspirasi saya, terutama secara holistik. Tidak ada ruang untuk aspirasi. Alhamdulillah ketemu Egy Sujana Channel bersama Dr. Louis, mudah-mudahan tetap menginspirasi teman-teman secara holistik di setiap daerah di Indonesia. Tadi ini ya sekilas penjelasannya Mas Hilman, iya. Mas Hilman kan tadi bicara tentang Dokter Hilman. Amin. Berbagai macam nyeri tadi ya, nyeri otot, nyeri masalah nyeri ini ya. Nah itu kalau kita buka di fakta di tanggal 26 Juni 2021, 26 Juni 2001 itu saya lagi menghubungi Dr. Saiful Zaman di Malaysia. Menghubungi siapa? Dr. Saiful Zaman. Apa dia itu? Dr. Saiful Zaman dulu pernah bekerja di Kementerian Kesehatan dan beliau juga dokter anti-aging medicine. Jadi di awal kesehatan pandemi, di Indonesia, Malaysia. Oh, Malaysia. Jadi di awal pandemi yang saya hubungin pertama itu ada dua dokter, satu berkebangsaan Australia sama Malaysia. Nah, Dr. Saiful Zaman ini kan pasti linknya dokter anti-aging se-Asia Pasifik. 26 Juli itu saya cuma kirim grafik bahwa Indonesia dan Malaysia di bulan Februari, 12 Februari kalau ya 12 Februari itu grafiknya sama. Jadi negara yang Muslim itu ini sama. Karena kan nanti lebaran naiknya sama-sama, terus nanti turun tanggal ini. Jadi dia ketawa, ternyata Indonesia tuh ininya sama. Karena kita serumpun, jadi virusnya juga kalau mau menginfeksi atau masuk istirahat gitu, telepon-teleponan dulu mungkin. Nah jadi kan dari situ aja, nggak usah pakai penelitian, nggak usah. Orang yang ini aja logik, iya ya virus kok. Jadi negara-negara yang bersahabat itu grafik infeksi rate-nya sama turun naiknya. Nah terus tanggal 27 Juni, itu ada pernyataan dari Singapura bahwa menganggap COVID-19 27 Juni 27 Juni ya, membuat pernyataan yang heboh waktu itu mengatakan bahwa si Singapura menganggap COVID ini ya cuma seperti flu biasa. Ingat nggak waktu itu pernah ya kan? Dan cek hanya pada orang bergejala. Nah ini tapi yang terjadi 29 Juni ini harus dibuka nih semua berita dunia. Apa yang terjadi di tanggal 29 Juni? Nah 29 Juni inilah chemtrail, pestisida, desinfektan ini disemprot di 100 negara, menimbulkan gejala. Tadi kan katanya kan cek hanya pada orang bergejala. Nah tapi di 29 Juni ini udah pakai pestisida, desinfektannya disemprot di semua negara. 29. Akhirnya apa? Timbullah berbagai macam keluhan. Ini bener, orang yang tadinya percaya bukan virus, bahkan dokter Australia sendiri, satu rumah kan kena semua. Dicek semua dan gejalanya itu kan nyeri ototnya yang luar biasa. Terus kemudian sariawan, terus diare. Pokoknya yang paling terasa itu memang nyeri otot. Nah itu betul ya. Nah 29 per tanggal, jadi pas bulan Juli itu yang kasus yang itu meningkat dan semua orang ketakutan, sariawan, pada orang tua juga. Nah yang ini Puput Novel tau nggak? Nah ibunya sama adiknya Baginda kan dia pernah bikin podcast sama Babe Aldo tuh. Kena yang chemtrail ini, nyeri otot ini, terus
biasa kan cuma flu apa gini, biasanya mereka ke dokter THT langganan. Tapi saya udah bilang kalau gejala keracunan jangan minum obat apapun. Nanti gejala makin parah. Itu memang makin parah. Biasanya kan enakan. Orang kalau nggak tahu membedakan, dokter-dokter yang nggak tahu membedakan gejala keracunan pestisida sama virus, ini pasti percaya banget bahwa ini adalah gejala virus. Dan ini pernyataan saya ini didukung gejala apa itu? keracunan kentrel Pak, pestisida, bang pestisida. Dokter Saleh di Palembang ya, beliau itu pengamat dokter. Jadi Dokter Saleh itu apa? dokter praktek. Jadi Kemampuannya? dokter praktek ini Pak memang mereka ternyata gini loh, karena pengamatan. Jadi kan setelah saya bilang chemtrail, mereka mengamati gini. Kalau ada pesawat lewat yang putih-putih itu yang pernah heboh kan, Singapura juga pernah bikin. Nggak lama 6-8 jam kemudian itu pasien datang 6-8 jam kemudian dengan gejala yang sama, dengan yang sama. Langsung penuh kliniknya. Jadi saya obatin, kasih ya pokoknya sesuai gejala. Yang demam saya kasih demam 5 hari sembuh. Tapi begitu saya nonton podcastnya Babe Aldo yang Baginda dengan ibunya itu, Dokter Louis ngasih ini keracunan, saya bilang kasih ini, kasih gini. Ternyata dicoba yang mamanya Puput tadi. Begitu coba 1 jam kemudian, tadinya nelen 1 butir telur nggak bisa. Begitu coba, loh kok hilang nyeri, udah bisa. Berarti bener ilmunya. Ya kan? Berarti bener apa? Keracunan. Nggak urusan dengan kopat-kopat. Nggak ada ini Pak. Makanya saya bilang COVID ini pandemi keracunan obat sama chemtrail yang menyebabkan gejala katanya virus varian ini, varian itu. Jadi kalau seorang dokter itu tidak buku, coba Pak, harusnya kan dilibatkan ahli kimia. Ya kan? Saya pernah nih Dokter Toto anestesi ya, saya pernah berantem nih. Saya jelaskan nggak paham-paham juga. Terus saya bilang mana dokumennya? Sekarang gini loh, kalau orang pinter Kenapa harus libatkan ahli kimia? Dia kan cuma unsur-unsur aja. kan komposisi si chemtrail Biar kita jelas, itu ya netizen. ada kan beberapa Saya paham, ini. karena istri saya profesor kimia. Nah, jadi kan nanti ke depannya. Terus kita ini lagi kan, Mantap. kita koneksikan lagi ke ini apa gejala keracunan masing-masing bahan. Itu Nah, persis bagaimana sama hubungannya virus kimia varian. dengan yang dimaksud Bu Dokter? Nah, jadi kan ada di apa namanya di kedokteran itu ada ilmu toksikologi ya, ilmu keracunan. Jadi gejala keracunan ini, gejalanya ini. Begitu dihubungkan, gejalanya apa? Oh, virus varian ini, semua tuh ada di situ. Kenapa nggak pinter cuma langsung percaya bahwa ini virus? Kalau pinter itu ini loh, interkoneksi ilmu. Jadi jangan cuma istilahnya ini, maka saya bilang COVID apa? Pandemi latah. Orang dunia mengakui ada virus Pandemi latah. Jadi ini negara lain juga, ternyata negara luar itu menyontek Indonesia nyontek negara kalau lain. atas sih terlalu deh. Pandemi fulus. Ya. Ada proyek. Kalau saya sih bilang Pak, pandemi idiot. Iya pandemi. Udah lata idiot. Udah kalau idiot, ayonya jongkok. Laisa fulus wa mampus. Hadis yang mengatakan bahwa Pak tidak ada penyakit menular. Ada hadisnya dulu, saya pernah posting 11. dulu. Iya, itu Begitu pengarang ketemu, 11. membuktikan bahwa apa? Seperti kasus yang katanya virus ini sebenarnya apa? Gejala keracunan. Nah, sebenarnya gini loh, kalau untuk menentukan virus, katanya kan ada virus nih. Ada cek. Bangkitkan pengobatan holistik Nusantara. Hurrah!